Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani Susanti, NIM T 2018-3029. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan sedikit tentang gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 pokok penjelasan yang ada di makalah. Yang pertama yaitu apa saja gerakan kerjasama internasional pemberantasan korupsi. Yang kedua yaitu apa saja gerakan swadaya masyarakat pemberantasan korupsi. Yang ketiga yaitu instrumen internasional apa saja dalam pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir yaitu kerjasama internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, yang pertama yaitu gerakan kerjasama internasional pencegahan korupsi. Gerakan kerjasama internasional pencegah korupsi itu yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kedua yaitu Bank Dunia, yang ketiga yaitu OECD, yang keempat yaitu Masyarakat Uni Eropa. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap kejahatan. Yang kedua yaitu Bank Dunia. Bank Dunia ini memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang, dan program Bank Dunia ini dikembangkan oleh Bank Dunia berdasarkan pada premis bahwa untuk pemberantasan korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu kegiatan yang dilakukan hanya untuk memperbandingkan atau mereview konsep, hukum, dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum pidana, tetapi juga masalah pendata, keuangan, dan perdagangan, serta hukum administrasi. Dan yang terakhir yaitu Masyarakat Uni Eropa. Di negara Eropa, pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada tahun 1996. Pendekatan yang dilakukan dengan mengartikan bahwa korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang komplit atau yang rumit. Maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin. Monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Selanjutnya, yang kedua yaitu gerakan swadaya internasional. Gerakan lembaga swadaya internasional ini ada 2. Yang pertama yaitu Transparansi Internasional. Transparansi Internasional merupakan suatu lembaga internasional non-pemerintah yang memantau atau mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh koperasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Jadi, setiap tahunnya, Transparansi Internasional ini mengeluarkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu TIRI. TIRI merupakan sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki in office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara, termasuk Jakarta. TIRI ini didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat dicapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pembangunan integritas di seluruh dunia. TIRI ini juga berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dengan mengembangkan jaringan. Selanjutnya, penjelasan yang ketiga yaitu Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Instrumen internasional pencegahan korupsi ini ada 2. Yang pertama yaitu United Nations Convention Against Corruption, yaitu salah satu instrumen yang internasional yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Instrumen ini yang di dalamnya terdapat aturan. Yang pertama yaitu masalah pencegahan, yang kedua yaitu kriminalisasi, yang ketiga yaitu kerjasama internasional, dan yang keempat yaitu pengembalian aset-aset hasil korupsi.
Yang kedua yaitu Convention on Privacy of Republic Affairs in International Business Relations, yaitu sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD atau Konvensi Anti-Suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta, sehingga konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Pembahasan yang terakhir yaitu kerjasama internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada tanggal 29 Desember 2013. KPK ini dibentuk karena lembaga pemerintahan yang selama ini menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memiliki struktur organisasi sebagai berikut, yaitu pimpinan, tim nasehat, deputi bidang pencegahan, deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, serta sekretariat jenderal. KPK ini hadir sebagai solusi atas permasalahan korupsi selama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.